Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mengangkat tema yaitu pertahanan nasional. Di sini kita akan seru-seruan bareng, yaitu kita akan jawab jawab tanya sama kelompok dan pastinya kita akan debat. Saya di sini dengan teman saya yaitu Mas. Perkenalkan, nama saya Akbar Arazi Ramadan dengan NPM 52103111043. Saya Harsrafi Ramadan NPM 057. Saya Peden Hermawan dengan NPM 064. Saya Arga Satria Primadia dengan NPM 52103111079. Saya Dikaen Samantanur dengan NPM 521011103. Saya Arya Razi Saputra dengan NPM 52103111113. Saya Faizal Argiawan dengan NPM 521031131. Saya Natasha Eriani dengan NPM 134. Saya Fatia Cici Hanifah dengan NPM 52103111142. Oke, kita di sini langsung mulai aja, yaitu pertanyaan mengenai tentang pertahanan nasional. Ngomong-ngomong dengan pertahanan nasional, apa sih yang dimaksud dengan pertahanan nasional dan mengapa penting bagi sebuah negara? Untuk gimana tuh? Ini Haris. pertahanan nasional itu kalau saya baca-baca dari blog, yaitu upaya melindungi negara dari ancaman yang teroris maupun non-teroris. Selain itu, inti dari menjaga keamanan rakyat dan stabilitas internal. Jadi pertahanan nasional penting bagi sebuah negara. Terus peran utama militer dalam pertahanan nasional dalam suatu negara, menurut Mbak Cici gimana tuh? Untuk militer dalam pertahanan nasional, yaitu seperti melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan negara tersebut dari ancaman internal dan eksternal. Contohnya seperti pertahanan teritorial. Militer bertanggung jawab menjaga batasan-batasan teritorialnya dari invasi dan ancaman serangan musuh. Yang kedua seperti keamanan internal, yaitu seperti pemberantasan terorisme di dalam negeri. Jadi sangat peran utama militer juga sangat penting ya bagi suatu negara. Terus bagaimana kebijakan luar negeri dalam mendukung pertahanan nasional dalam sebuah negara? Menurut Mas Faizal itu gimana tuh? Kebijakan luar negeri itu memiliki beberapa peran utama dalam mendukung pertahanan nasional. Contohnya, 1. Kebijakan luar negeri berperan membantu melindungi kepentingan nasional. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan keamanan nasional. Yang ketiga, menjaga tujuan ideologi suatu negara. Dan yang terakhir, mewujudkan kemakmuran ekonomi negara. Jadi kebijakan luar negeri itu sangat menguasai ya, seperti membantu perekonomian negara. Terus yang dimaksud dengan ancaman asimetris dalam konteks pertahanan nasional menurut Mas Rehan? Kalau menurut saya, ancaman asimetris yaitu pertikaian yang terjadi tidak menggunakan senjata fisik, tetapi menggunakan ide-ide untuk menjatuhkan lawan. Ancaman asimetris ini menggunakan strategi yang modern. Dan potensi ancaman ini sangat besar di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita patut mengantisipasi dengan menjaga persatuan di negara kita. Persatuan di negara itu sangat ya dalam suatu negara. Terus pertahanan nasional memiliki teknologi informasi dan cyber warfare yang mempengaruhi pertahanan nasional. Nah, saya masih bingung tuh, dan teman-teman juga masih bingung apa yang dimaksud dengan cyber dan teknologi informasinya menurut Mas Adikal. Nah, menurut saya, cyberweb itu perang di dunia cyber merupakan perang yang sudah menggunakan jaringan internet atau jaringan komputer
atau ranahnya cyber dalam bentuk strategi pertahanan atau penyaringan sistem informasi lawan, atau perang cyber mengacu pada penggunaan fasilitas dan jaringan komputer untuk melakukan perang di dunia maya. Nah, pelakunya itu memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk saling bersaing dan menguasai. Nah, untuk mengganggu, menghentikan komunikasi atau bahkan merubah situs arus informasi dan isi serta berbagai tindakan lainnya yang dapat merugikan dan menghancurkan lawan. Pembentukan opini publik dan internasional terhadap suatu kepentingan baik berupa kampanye. Nah, seperti itu untuk cyber wave-nya. Oh, jadi teknologi informasi itu mempengaruhi jaringan ya. Terus peran masyarakat sipil kayak dalam pertahanan nasional dalam sebuah negara itu tuh apa menurut Natasha sendiri tuh? Menurut saya pertahanan negara kan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa sama negara. Terus partisipasi warga sipil, sistem pertahanan dan keamanan harus tetap dikuatin. Masyarakat sipil itu berperan ikut menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, NKRI, dan keselamatan dari ancaman. Contohnya ancaman bersifat militer dan non-militer, terus bersifat internal sama maupun eksternal. Terus meliputi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Seperti itu sih. Jadi guys, peran warga sipil itu juga sangat penting guys. Jadi kita harus membantu menguatkan pertahanan nasional kita. Nah, ngomong-ngomong tentang pertahanan, di sini ada pertahanan teritorial dan bagaimana hal tersebut berperan dalam pertahanan nasional. Jadi yang dimaksud pertahanan nasional teritorial itu apa, Mas Arga? Menurut saya, pertahanan teritorial itu strategi pertahanan yang melibatkan perlindungan wilayah suatu negara dari ancaman internal dan eksternal. Ini berperan dalam pertahanan nasional dengan melindungi negara dari ancaman langsung, menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, memastikan keamanan nasional, dan memberikan efek penangkalan terhadap potensi ancaman, melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Oke. Terus, bagaimana Indonesia itu menjaga kerjasama internasional yang dapat memperkuat pertahanan nasional dalam sebuah negara? Menurut Mas Akbar itu gimana Indonesia? Nah, menurut saya kerjasama internasional dapat memperkuat pertahanan itu ada melalui beberapa cara, seperti pertukaran intelijen, latihan militer bersama, perdagangan senjata, perlindungan terhadap ancaman bersama, dan diplomasi dan perjanjian. Oke. Kita di sini akan masuk ke sesi debat ya. Jadi kita akan membuang waktu untuk tim pro. Apakah tim pro yang besar selalu sebanding dengan tingkat pertahanan nasional yang lebih? Menurut Mas Arga, sebagai tim pro? Menurut pendapat saya, pengeluaran militer yang besar dapat memungkinkan negara untuk mengembangkan dan mempertahankan kekuatan militer yang kuat, yang dapat memberikan defensi terhadap ancaman potensial. Oke. Kalau menurut Mbak Cici, sebagai tim kontra, apa setuju? Kalau menurut saya tidak setuju ya, karena pengeluaran militer yang besar tidak selalu sebanding dengan hasil yang lebih baik dalam pertahanan nasional. Terdapat faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti efektivitas strategi militer dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk Mbak Natasha, sebagai tim pro, gimana tuh? Kalau saya sih setuju ya, karena investasi dalam persenjataan, teknologi, dan pelatihan militer yang canggih dapat meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan memberikan keunggulan strategis. Apakah setuju, Mas Dehan? Kalau saya tidak setuju ya, karena pengeluaran militer yang besar dapat mengalihkan dana dari sektor-sektor lain yang juga penting, seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur,
yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial negara. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya tanpa membuang waktu. Apakah negara-negara harus lebih fokus pada pertahanan domestik atau memperluas kekuatan militer mereka tingkat nasional? Untuk Mas Haris, sebagai tim pro. Tentu saja, karena memperluas kekuatan militer di tingkat internasional dapat memperkuat posisi negara dalam diplomasi dan mempengaruhi kebijakan global. Untuk tim kontra, gimana nih suaranya nih? Mas Akbar. Ya, saya kurang setuju karena fokus yang berlebihan pada ekspansi kekuatan militer di tingkat internasional dapat mengabaikan kebutuhan pertahanan domestik dan meningkatkan kerentanan negara terhadap ancaman internal. Oke, untuk tim pro, Mas Faisal, gimana tuh menanggapinya? Saya tidak setuju dengan pernyataan kubu kontra karena partisipasi aktif dalam kegiatan keamanan internasional seperti misi perdamaian PBB atau koalisi militer dapat membantu menjaga stabilitas global dan meningkatkan kepercayaan dengan negara lain. Kalau Mas Handikal sebagai tim kontra. Nah, seharusnya prioritas yang tinggi pada pengembangan kekuatan militer di luar negeri dapat menguras sumber daya negara dan mengabaikan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Seperti itu untuk kontra. Jadi argumen di atas hanya mencerminkan sudut pandang umum ya. Nah, jadi tempat kali ini mungkin cukup sekian, mungkin banyak kesalahan atau pendapat-pendapat yang kurang benar ya. Oke, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.